Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Seviana dengan NPM 210104022P akan melaksanakan edukasi gizi kepada ibu menyusui. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, maaf perkenalkan ya Bu, nama saya Maya Seviana ya Bu. Saya di sini mahasiswa dari program studi gizi. Nah, jadi di sini tujuan saya yaitu ingin mengedukasi ibu menyusui. Nah, kebetulan ibu sedang menyusui ya Bu. Maaf, ibu namanya siapa? Nama saya Lestari. Oh ya, Ibu Lestari usianya berapa? 27. 27 tahun. Ya. Anak ibu sekarang udah berapa bulan atau berapa tahun? 4 bulan. 4 bulan ya. Anaknya itu anak keberapa Bu? Anak pertama. Anak pertama. Berarti bahannya baru satu kali anaknya ya, baru satu ya? Iya. Ya. Oh ya Ibu, di sini kan saya ingin mengedukasi mengenai menyusui ya Bu. Nah Ibu, anak Ibu kalau dalam sehari menyusuinya berapa kali? Bisa 5 kali, 3 kali. Kalau dia lapar nangis. Gitu. Ibu dikasih makanan lain nggak Enggak. bayinya? Cuma ASI. Hanya ASI. Apakah anak ibu mengalami bibirnya kering kemudian ibu oleskan madu? Tidak. Tidak ya. Nah ibu, jadi ibu kalau bayi usia 0 sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja ya Bu, tidak perlu diberikan makanan yang lain. Contohnya air putih atau makanan bubuk yang lain atau susu-susu yang lain. Nah jadi pada anak yang usia 0 sampai 6 bulan itu memang harusnya hanya dikasih ASI karena pada bayi itu proses penyerapannya itu belum terlalu sempurna, belum sama seperti manusia dewasa gitu. Jadi penyerapannya itu masih belum stabil dan kemudian ASI itu dikasih ASI itu hanya ASI saja itu sudah cukup. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk meminimalkan terjadinya resiko stunting. Nah, Ibu tahu stunting nggak? Tidak tahu ya Bu. Nah, jadi stunting itu adalah di mana kondisi pertumbuhan anak itu mengalami keterlambatan atau pendek dari anak usianya. Jadi misalkan anak usia 1 tahun itu tingginya sekian, namun anaknya tidak sekian, jadi itu namanya stunting atau bayinya pendek gitu. Nah, kenapa harus dikasih ASI eksklusif? Karena untuk tujuannya itu tadi untuk meminimalkan adanya risiko stunting gitu. Nah, kemudian dalam ASI juga itu memiliki gizi yang banyak. Untuk bayi itu sudah cukup. Contoh gizinya itu ada lemak, ada protein, dan di situ juga ada natriumnya. Nah, kenapa bayi itu hanya dikasih ASI saja? Karena dalam bayi yang baru lahir itu lambungnya itu masih kecil, yaitu sebesar biji kelereng. Jadi hanya diberi ASI saja sudah cukup gitu. Dan kemudian untuk makanan yang dikonsumsi ibu juga sebaiknya yang sehat-sehat. Contohnya perbanyak sayuran, kemudian perbanyak makanan lauk pauknya gitu ya Bu, makan buah dan sayurnya gitu. Dan kurangin konsumsi makanan yang berlemak tinggi, contohnya gorengan atau makanan cepat saji. Nah, itu untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi makanan yang selain itu juga untuk meningkatkan produksi ASI juga ada sayuran katu, daun katu. Itu juga meningkatkan produksi ASI gitu. Ibu ada merasa kesulitan nggak untuk menyusui anak? Enggak. Tidak ya Bu. Jika menyusui berapa menit dalam satu kali? Sampai dia kenyang. Ada 10 menit lebih? Lebih. Sekitar setengah jam nggak Bu? 20 menit ada. Oh, 20 menit ada. Iya Bu, jadi kalau menyusui itu harus sampai bayinya itu merasa kenyang. Jadi merasa dia yang menyudahi sendiri, jangan ibunya. Karena kalau ibunya berarti anaknya belum merasa kenyang, tapi ibunya sudah melepaskan si bayinya di menyusuinya gitu. Nah, itu juga bayinya kurang kenyang dan menyebabkan nanti bayinya kekurangan gizi gitu. Dan kemudian dalam menyusui itu tidak boleh berganti-gantian. Jadi misalkan di sebelah kanan itu dihabiskan dulu hingga setengah jam sampai bayinya sudah tidak mau, kemudian kalau mau dilanjutkan di sebelah kiri. Jadi jangan berganti-gantian ya Bu.
ditanyakan lagi? Ya, sudah cukup ya Bu, sudah jelas ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas Sama-sama. waktunya. Ya Bu, saya ucapkan terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.